الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. أي تقدم هب لي أين قلن صوتك؟ لا تدري. كيف لا تدري؟ خذ اجري lari خذها بسرعة لا تتأخر. عبد الحليم تقدم. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bahwasanya sifat itu bersama dengan ilah yang ketiga adalah bersama dengan wazan fi'il. Syaratnya harus berada di atas wazan af'ala dan muannasnya tidak boleh menggunakan ta' marbutah. Contohnya yang memenuhi syarat yaitu ahmar karena dia muannasnya adalah hamra'u. Maka ahmar mamnu' min as-sarfi jadi atas wazan af'al. Begitu juga asmar, akhdar, azraq. Dia mamnu' min as-sarfi karena di atas wazan af'al dan muannasnya tidak dengan ta' marbutah. Adapun armalun duda dia munsharif. Walaupun dia di atas wazan af'al. Kenapa dia munsharif? Karena muannasnya dengan ta' marbutah yaitu muannasnya armalatun janda. Dan kita telah membahas tentang bolehnya mamnu' min as-sarfi itu ditanwin. Dan dia pada dua keadaan yaitu yang pertama litanasub untuk menyesuaikan, mencocokkan, baik mencocokkan dengan kalimat-kalimat munsharifah setelahnya atau yang di sekitarnya, atau mencocokkan dengan ujung-ujung ayat. Dan tempat yang kedua atau keadaan yang kedua adalah lidorurati syairi, karena kebutuhan syair. Dan dia ada dua jenis juga, ada kebutuhan yang wajib untuk ditanwin untuk meluruskan wazan, karena kalau nggak ditanwin nggak lurus wazannya. Jenis yang kedua kebutuhan yang tidak wajib. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab selanjutnya yaitu babun nakirati wal ma'rifati. Mungkin antum tahtajun ila mirwah har au barid dan atfil mirwah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babun nakirati wal ma'rifati. Bab nakirah dan ma'rifah. Al-ismu darbani ahaduhuma an-nakiratu wa hiya al-aslu wa hiya kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara karajulin wa farasin wa kitabin wa taqribuha ila al-fahm ayyuqala an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alayhi karajulin wa imra'atin wa thawbin aw kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alayhi kadhi bima'na sahibin. Di sini berkata penulis rahimahullah ta'ala al-ismu darbani, isim ada dua jenisnya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah an-nakiratu wahiyal aslu, dan dia adalah hukum asalnya.
Jadi hukum asal isim itu dia nakirah, umum. Nanti dijelaskan oleh pensyarah. Kenapa hukum asal isim dia nakirah? Dan di pertemuan atau di kitab sebelumnya kita telah mengetahui hukum asal isim nakirah itu karena manusia ketika pertama kali dilahirkan dia dinamakan laki-laki kalau anaknya laki-laki, dia dinamakan perempuan kalau anaknya perempuan, atau dia manusia, atau dia anak baru lahir, atau dia anak yang baru menyusui. Umum, belum ada namanya. Kecuali mungkin ketika 7 hari, udah 8 hari, barulah di situ diberikan nama. Oleh karena itu hukum asal pada isim nakirah. Apa itu nakirah? Kalau kita kan terjemahkan nakirah itu artinya umum. Perhatikan ini definisinya. Nah, yang seperti ini nanti anak tanya ya di hari Jumat ketika kita ulangan. Wahiyal aslu wahiya kullu ismin syai'in dia adalah setiap nama yang umum. Kalau syai' itu terjemahan letterleknya setiap nama yang menyebar. Ya, maksudnya apa? Mudahnya yaitu setiap nama yang umum. Fi jinsihi pada jenisnya. Umum dia pada jenisnya. Laki-laki umum pada jenis laki-laki. Enggak cuman habli doang, enggak. Umum pada jenisnya. Perempuan umum dia. Enggak cuman satu doang. Umum semua pada jenis perempuan. Yang kategori perempuan masuk di dalamnya. Rumah umum. Itu masuk dari nakirah. Setiap isim yang umum pada jenisnya. La yahtassu bihi wahidun duna akhara, tidak khusus dengannya salah satu dengan yang lainnya. Tidak khusus. Seperti anak katakan gelas, kubun, itu berarti apa? Mencakup semua yang dinamakan gelas. Setiap gelas yang umum pada jenisnya. Ya, gelas ana yang dari stainless mungkin, gelas antum yang warna hijau, gelas antum mungkin yang dari beling, semua. Dan tidak khusus cuman gelas ana doang. Itu kalau nakirah. Tapi kalau anak katakan al-kubu, itu umum apa khusus? Khusus. Ana lihat begini, ra'aitul kuba. Berarti apa yang dimaksud gelas ana apa gelas antum? Gelas ana ya. Aku telah melihat al-kuba, yaitu gelas, maksudnya gelas yang ana lihat saat ini. Itu gelas yang ada di atas meja. Contohnya apa yang umum? Karojulin wa farasin wa kitabin, seperti laki-laki. Ya, kalau dikatakan rojul, antum rijal. Ya ikhwah, antum rijal. Antum rojul. Rojul. Yang enggak jawab enggak rojul. Antum rojul. Rojul. Kenapa Pak dalam semangat ini? Lemes enggak? Ayo push up dulu 20. Ayo cepetan. Udah lama enggak push up antum. Makanya pada kelamar-kelemer ini. Ayo cepetan, push up. Rijal. Ayo, ana hitung bareng. 1. Ayo cepetan. 1. Ya udah cepetan masing-masing. Du'afa. Anas, enggak bisa 20 Anas. Dhaif. Kaif rajul ma yastati daghat asy-syams. Tasdian, ya dikta. Hah?
Masih lemas? Semangat. Anda masih lemas? Iya. Enggak ada lemas-lemas. Makanya mandi. Udah pada mandi belum? Saya masih pada bau iler. Siapa yang udah mandi? Berdiri. Nggak usah berdiri, tunjuk tangan. Yang udah mandi siapa? Khalil, Azam. Yang lain belum mandi. Anda belum mandi ya, Sob? Oke, kita lanjut. Seperti rojul. Ini rojul dia umum. Semua yang dikategorikan laki-laki balik, yang sudah balik, berakal, dia masuk di dalamnya. Enggak cuma Abdul Halim doang. Itulah nakirah. Faras, apa arti faras? Kuda. Semua kuda masuk dalam kata faras. Kitab, ya semua buku nahwu, buku sorof, buku ini semua. Ini mudah insyaallah. Tapi di sini diberikan definisi yang lebih mudah lagi oleh penulis untuk mendekatkan pemahaman kepada pemula. Wa taqribuha ilal fahmi. Taqribuha ha domir kembali ke mana? Nakirah ahsan. Taqribuha dari qarraba yuqarribu taqribun. Fa'ala yuf'ilu taf'ilun. Taqribuha ilal fahmi, mendekatkan nakirah kepada pemahaman, yaitu untuk para pemula. Ayuqala dikatakan nakirah dia adalah kullu ma saruha dukhulul alif wal lam alaihi, setiap yang bisa kemasukan al kepadanya. Antum nemu isim bisa kemasukan al, berarti itu dia sebelum kemasukan al nakirah, bukan pas kemasukan alnya nakirah. Isim yang bisa kemasukan al, maka ketika tidak masuknya itu dia adalah nakirah. Seperti karojulin, rojulin dia nakirah. Kenapa? Karena bisa kemasukan al, ar-rajul. Imra'atin dia nakirah karena bisa kemasukan al, al-mar'ah. Thawbin juga nakirah karena bisa kemasukan al, yaitu as-thawb. Au, perhatikan di sini. Ini dia termasuk tambahan yang belum antum dapati di Tuhfatul Shobiyah. Kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaihi. Nakirah juga kullu ma waqa'a, setiap yang menempati, mauqi'a kedudukan, ma yasluhu isim yang bisa, ya mak di situ apa-apa yang maksudnya apa isim yang bisa dukhulul alif wal lam, kemasukan al kepadanya, itu dia juga nakirah. Setiap isim yang menempati, siapa ini aku? Benar. Halo, assalamualaikum. Nah, langsung dimatiin. Kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaihi, setiap yang bisa menempati kedudukan, isim yang bisa kemasukan alif wal lam kepadanya. Jadi ada isim nih, seperti contohnya zi. Zi dia nakirah. Start kan dia nggak bisa kemasukan al-zi, nggak ada al-zi. Zi itu asmaul khamsah ya. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dan zu malin tuh. Zunya ini dia nakirah. Start kok bisa nakirah, kan dia nggak kemasukan al. Maka disinilah jawabannya, karena dia zi
isim yang dia menempati kedudukan isim yang bisa kemasukan alif wal lam, yaitu apa makna zi? Sahib. Dan sahib bisa kemasukan as-sahib, itu maksudnya. Jadi dia nakirah. Kenapa? Kan nggak bisa kemasukan al, karena dia menempati kedudukan isim yang bisa kemasukan al, yaitu zi bermakna sahibun, dan sahibun isim yang bisa kemasukan al, as-sahib. Kemudian kita lanjut ke syarah. Qala syarihu hafidhallah ta'ala, qawluhu wa hiya al-aslu ay wa lihadha qaddamaha wa innama kanat hiya al-asla. Perhatikan tuh, hiya al-asla bisa juga dibaca hiya al-aslu. Beda baca, beda i'rab, dan beda kekuatan. Lindiraji kulli ma'rifatin tahtaha min ghairi aksin. Itu alasan yang pertama. Antum kasih stabilo atau antum kasih kejelasan, ini alasan yang pertama, sebab yang pertama. Wa dzalika li annaka la tajidu ma'rifatan illa walaha ismun nakiratun min ghairi aksin. Yang kedua, wa aidan fa inna syai'a awwal wujudihi talzamuhu al-asma'u al-'ammatu. Ini dia alasan yang kedua. Thumma tu'radu lahu ba'da dhalika al-asma'u al-khassatu. Ini alasan sebab yang kedua. Contohnya kal adami yang ana jelaskan di kitab Tuhfatul Usawiyah. Idza wulida yusamma dzakaran aw unthan aw insanan aw mauludan aw radi'an wa ba'da dhalika yudha'u lahu al-ismu wal kunyatu wal laqabu. Dan alasan yang ketiga, ini sebab yang ketiga kenapa isim asalnya nakirah, wa li annaha la tahtaju fi dalalatiha ila qarinatin bi khilafil ma'rifati fa innaha tahtaju fi dalalatiha ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin aw silatin aw ahdin aw nahwi dzalik. Dan kaidah mengatakan wa ma yahtaju far'un amma la yahtaju. Jadi ada 3 sebab, 3 alasan yang disebutkan oleh pensyarah kenapa hukum isim asalnya adalah nakirah. Tidak ini. Serah. Di sini kata pensyarah bidallah ta'ala, qauluhu wa hiyal aslu, hukum asal isim nakirah, hukum asal isim adalah nakirah. Ay wa lihada qaddamaha, oleh karena ini penulis mengedepankannya. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih penting harus didepankan. Didepankan, dilakukan terlebih dahulu yang paling penting, kemudian di bawahnya, di bawahnya, dan di bawahnya. Oleh karena itu, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, karena itu yang paling penting. Wa inna ma kanat hiyal asla, dan sesungguhnya hukum isim asalnya adalah nakirah. Wa inna ma kanat hiyal asla, dan sesungguhnya nakirah dia adalah asalnya.
kanat hiya, ya maksudnya apa? Itu dia nakirah. Hiya domir kembali kepada nakirah. Sesungguhnya nakirah dia adalah asalnya. Kenapa? Sebab yang pertama, lindiraji kulli ma'rifatin tahtaha min ghairi aksin. Perhatikan. Sebab yang pertama, lindiraji, karena masuk kulli ma'rifatin, setiap ma'rifah, tahtaha, di bawahnya, min ghairi aksin, tanpa sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Karena masuk setiap ma'rifah di bawahnya tanpa sebaliknya. Coba antum perhatikan. Rojul itu masuk gak nama Zakaria, Gio, Yusuf, Habli, Abdul Halim, Alfi, Faruk, Azam, Dekta, Anas, Khalil, masuk gak? Masuk. Dan antum semua ma'rifah, itu maksudnya. Jadi nakirah, kenapa dia hukum asal, isim hukum asalnya adalah nakirah? Karena nakirah masuk pada setiap masuknya setiap ma'rifah di bawahnya. Ini tadi antum semua ini nama-namanya ma'rifah masuk dalam kategori rojul, di bawah kategori rojul, yaitu nakirah. Di bawah kategori rojul, yaitu nakirah. Wadzalika li'annaka la tajidu ma'rifatan. Oleh karena itu, karena bahwasanya kamu tidaklah menjumpai ma'rifah illa walaha ismun nakiratun, kecuali dia memiliki isim nakirah. Ma'rifah kecuali dia memiliki isim nakirah. Min ghairi aksin, tanpa sebaliknya. Setiap ma'rifah pasti ada isim nakirahnya. Kal adami, wa aidan, dan sebab yang kedua, wa aidan fa inna syai'a, dan juga karena sesungguhnya sesuatu awal wujudihi, pertama kali adanya, talzamuhu al asmaul amatu, mengharuskan dia menggunakan nama-nama yang umum. Ya, antum pertama kali dilahirkan, nama antum masih umum. Masih, misalnya bapaknya Azam mendapatkan pengumuman dari dokter, selamat, anak bapak telah lahir. Apa bilangnya? Anak bapak, bukan selamat Azam sudah lahir, begitu gak? Enggak, anak bapak sudah lahir. Apa anaknya, Bu? Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki, dakaran. Nama yang umum. Apa? Alma, Ankil Jalun, Sa'id, Anas, Sa'id Alfi, Ankil Jalun ila amam al-mahad. Thumma tu'radu lahu ba'da dhalik al-asma'ul khassatu. Ya, pertama tuh namanya umum, kemudian diberikan kepadanya setelah itu nama-nama yang khusus. Dipikir-pikir apa ya namanya ya? Ini kayaknya yang cocok Habli lah dinamanya, Habli Hukman, masya Allah. Apa ya namanya? Namanya Zahwan Dekta. Antum Zahwan Dekta? Zahwan? Hanif? Gibran. Oh, Gibran. Anda panggil Gibran aja ya. Gibran Dekta. Masya Allah, Gibran. Ini, Anda baru tahu ada Gibrannya. Hah? Ibra. Oh, Ibra. Oke. Ya baru dipikir-pikir mungkin setelah 7 hari biasanya itu. Pas mau akikahan dikasih nama. Kal adami, di situ kata pensyarah, seperti manusia, idza wulida, apabila dilahirkan, yusamma dzakarun, dinamakan apa? Laki-laki. Selamat anak bapak, laki-laki, umum. Anak bapak perempuan, selamat manusia, selamat telah dilahirkan, maulud. Auradian, atau anak yang disusui.
Wa ba'da dzalik yudha'u lahul ismu, dan setelah itu baru diletakkan kepadanya isim setelah 7 hari. Ada yang setelah 3 hari. Dan kunyah abu ini, dan laqabnya julukan. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, perhatikan ini. Wali'annaha la tahtaju fi dalalatiha ila qarinatin, karena bahwasannya nakira tidak membutuhkan dalam penunjukannya kepada keterangan. Rojul, udah rojul, orang paham, laki-laki, balik, berakal. Kitab, ya orang paham langsung, oh kitab itu kumpulan kertas yang berada di dalamnya tulisan atau kumpulan kertas doang, tanpa perlu keterangan. Oh, lemari dia adalah susunan tempat yang digunakan untuk menyimpan sesuatu. Oh, jam dia biasanya berbentuk bundar, kemudian ada angka-angkanya, dan nanti ada jarum panjang dan jarum pendek. Gak perlu keterangan. Bikhilafil ma'rifati, berbeda halnya dengan ma'rifah. Fa innaha tahtaju fi dalalatiha ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Karena sesungguhnya ma'rifah membutuhkan dalam penunjukannya kepada keterangan takallum, orang yang berbicara, khitab, lawan bicara, ghaibah, yang dibicarakan yaitu pada domir, dia butuh keterangan. Ana ini apa nih? Oh, ini ana menunjukkan orang yang berbicara, takallum. Antum apa ini keterangannya? Oh, antum ini dia diiringi dengan keterangan khitab, lawan bicara. Hum, hiya, huwa, huma, itu dia keterangan diiringi dengan keterangan ghaibah yang dibicarakan. Atau yang lainnya membutuhkan kepada keterangan silah pada isi mausul. Kalau alladzi doang nggak bisa, harus ada isi mausulnya, harus ada silatul mausulnya. Ja'alladzi qoma, ja'alladzi abuhu qoma, ja'alladzi fil masjid, ja'alladzi amamal masjid. Butuh silatul mausul. Au ahdin, ya, seperti misalnya ar-rajul butuh alif lam, al-kitab butuh alif lam, al-bait butuh alif lam, ahdin itu dia alif lam maksudnya, antum tulis. Ya, tadi ma'rifah dia membutuhkan dalam penunjukannya kepada keterangan takallum, khitab atau ghaibah, antum garis bawahi ini domir gitu. Ausilatin, antum garis bawahi ini isi mausul, yaitu butuh silatul mausul, antum tulis garis bawahi isi mausul. Au ahdin, yaitu al, yaitu isim yang kemasukan al. Au nahwi dzalik, atau selainnya. Dan kaidah mengatakan wa ma yahtaju, dan sesuatu yang membutuhkan itu adalah cabang daripada yang tidak membutuhkan. Mana yang lebih hebat? Yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan? Yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu yang tidak membutuhkan adalah aslun, sedangkan yang membutuhkan adalah far'un. Nakiro tidak membutuhkan dalam penunjukannya kepada keterangan, sedangkan ma'rifah membutuhkan dalam penunjukannya kepada keterangan. Oleh karena itu nakiro aslun dan ma'rifah adalah far'un. Lanjut. Wa qawluhu karajulin wa farasin wa kitabin. Qala syarihu hafizallahu ta'ala fa kullu wahidin minha. Antum pakai mic gema gak? Suaranya gak enak ya? Gak nyaman ya? Udah dimatikan aja Yusuf. Mungkin kalau kajian ba'da maghrib aja. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, fa kullu wahidin minha syai'un fi afradi jinsihi alla tara anna lafza rajulin yutlaqu ala kulli dzakarin balighin min bani adama wa la yakhtassu bi rajulin muayyanin min afradi jinsir rijali wa mithluhu farasun wa kitabun
fa innahuma syai'ani fi afradi jinsaihima. Perhatikan tuh, jinsaihima. Falafdhu farasin yutlaqu ala kulli fardin min afradil khayli. Walafdhu kitabin yutlaqu ala kulli fardin min afradil kutubi. Wala yakhtassu lafdhun wahidun minhuma biwahidin min afradi jinsihi. Ya, ini ma'ruf, jelas maksudnya apa, umum, enggak khusus cuma satu. Wa qawluhu karajulin wa farasin wa kitabin. Fakullu wahidin minha, setiap salah satu darinya, ya rajul, ya faras, ya kitab, syai'un, umum ya. Fi afradi jinsihi, pada individu-individu jenisnya. Rajul umum pada individu, kalau laki-laki berarti apa? Perorangan jenisnya. Ya, mencakup Zakaria, perorangan Rio, perorangan Yusuf, perorangan Habli, perorangan Yusuf Karanganyar. Umum fi afrodi jinsihi, pada individu-individu jenisnya, perorangan jenisnya. Faros juga kuda, ya mencakup kuda yang pendek, kuda yang tinggi, kuda yang sedang, kuda warna merah, kuda warna coklat, kuda warna hitam, kuda warna putih, kuda yang bondol, kuda yang nggak bisa jalan, kuda yang larinya kencang. Pada individu-individu jenisnya. Allah tara, tidakkah engkau melihat anna lafdha rajulin, bahwasanya lafaz rajul yutlaqu ala kulli dzakarin balighin, digunakan atas setiap laki-laki balik. Kalau belum balik namanya apa? Anak kecil. Walad. Kalau udah besar balik baru rajul. Antum udah pada balik belum? Belum pada balik? Udah. Berarti rajul apa walad? Rajul. Ala kulli dzakarin balighin min bani Adam, wala yakhtassu bi rajulin muayyanin, dan tidak dikhususkan dengan laki-laki tertentu, min afradi jinsir rijali, dari individu-individu jenis laki-laki, enggak dikhususkan. Umum dia. Wa mithluhu farasun wa kitabun, dan semisalnya juga faras, kitab, fa innahuma syai'ani, maka sesungguhnya keduanya umum, fi afradi jinsaihima, pada individu-individu dua jenis keduanya. Falafdhu farasin, maka lafaz faras yutlaqu ala kulli fardin min afradil khail, digunakan atas setiap individu dari individu kuda. Kuda yang tadi, kuda yang ini, kuda yang ini, kuda yang ini, karena dikatakan dia faras. Walafdhu kitabin yutlaqu ala kulli fardin min afradil kutub, lafaz kitab digunakan atas setiap individu dari individu buku. Buku nahwu, buku usul fiqh, buku fikih, buku tafsir, buku hadis, buku tulis, buku saku, buku Arab, buku Indonesia, buku Inggris. Wala yahtassu lafdun wahidun minhuma biwahidin min afradi jinsihi, dan tidak dikhususkan lafaz yang satu dari keduanya dengan satu dari individu-individu jenisnya. Dan tidak dikhususkan lafaz salah satu dari keduanya, ya kitab atau faras, tidak dikhususkan dengan satu dari individu-individu jenisnya. Ya, pokoknya umum dia. Wa qawluhu wa taqribuha ila al-fahmi, ay taqribu haddin nakirati ila fahmil mubtadi'i. Taqribuha, ha kembali kepada nakirah, yaitu mendekatkan nakirah kepada pemahaman, yaitu mendekatkan taqribu haddin nakirah, mendekatkan definisi nakirah kepada pemahaman pemula. Mubtadi, jangan dibaca mubtada, mubtadi beda itu ya. Wa qawluhu karajulin wa imra'atin wa thawbin, ya. Kita sudah baca tadi di matan definisi yang lebih mudah agar dapat dipahami oleh pemula, yaitu setiap isim yang bisa kemasukan al maka dia nakirah. Seperti contohnya karajulin wa imra'atin wa thawbin. Kemudian lihat lanjut ke syarah, ay fahadhil alfadhu wa nahwuha nakiratun.
li'annaha salihatun lidukhulil alifi wal lami al-mu'arrifati. Perhatikan ini, al-alifi wal lami al-mu'arrifah, bukan ma'rifah ya. Al-mu'arrifah yaitu yang memberikan ma'rifah. Alif wal lam al-mu'arrifah artinya apa? Yang memberikan ma'rifah kepadanya. Fayuqalu ar-rajulu wal mar'atu was-sawbu. Kata pencara, fahadil alfadhu wa nahwuha nakirat. Maka lafaz-lafaz ini dan semisalnya dia adalah nakirah. Kenapa? Li'annaha salihatun lidukhulil alifi wal lami al-mu'arrifati 'alaiha. Karena bahwasanya bisa untuk masuk al yang memberikan ma'rifah kepadanya. Seperti apa? Yang tadi rajulin bisa kemasukan al-mu'arrifah, ar-rajulu. Mar'atin al-mar'atu, saubin as-sawbu. Fa in kana al-ismu la yaqbalul alifa wal lama ka Zaidin wa Amrin wa Bakrin wa nahwiha aw yaqbaluha walakin la tu'athiru fihi ta'rifa. Faidah ini belum antum dapatkan di Tuhfatul Shabiyyah. Ka Haritsin wa Abbasin wa Dhahakin wa nahwiha falaysa binakiratin. Tadi apa yang dijelaskan oleh penulis Taqribuha ilal fahm, yang mendekatkan makna nakirah kepada pemahaman bagi pemula. Nakirah adalah setiap yang bisa kemasukan al mu'arrifah. Berarti apa? Yang tidak bisa kemasukan al bukan nakirah. Yang tidak bisa kemasukan al bukan nakirah. Tadi kan nakirah setiap yang bisa kemasukan al. Berarti yang tidak bisa kemasukan al dia bukan nakirah. Fa in kana al-ismu la yaqbalul al-alif wal lam, maka apabila isim tidak bisa menerima al-alif wal lam, seperti Zaid, bisa enggak menerima al? Bisa enggak? Enggak bisa dia di situ. Hadza bisa enggak menerima al? Enggak bisa. Hadza. Kalau alladzi dia memang udah ada al di situ. Enggak ada yang tidak ada alnya. Enggak ada yang tidak ada alnya. Amrin, Bakrin, wa nahwiha, maka dia bukan nakirah karena tidak bisa menerima al. Atau ada yang bisa menerima al, tapi alnya bukan al-mu'arrifah. Alnya tidak memberikan makna ma'rifah, maka dia juga bukan nakirah. Karena tadi nakirah setiap isim yang bisa kemasukan al-mu'arrifah, al yang memberikan makna ma'rifah, baru dia apa? Abdul Halim? Nakirah. Jangan bengongin apa antum? Aw yaqbaluha, atau dia bisa menerima al. Walakin la tu'athiru fihi ta'rifa, akan tapi tidak mempengaruhi padanya ta'rif. Tidak memberikan makna ma'rifah. Seperti Haris, bisa dikatakan al-Haris. Bisa, tapi alnya bukan al-ma'rifah, tapi al-zaidah, al tambahan doang. Abbasin bisa dia kemasukan al-Abbasi, tapi alnya bukan al-mu'arrifah, tapi al-zaidah. Bakri mis al-Bakri, tapi bukan al-mu'arrifah. Wa nahwiha falaysa binakiratin, maka bukan nakirah. Mudah insyaallah. Maka apa itu isim nakirah? Isim yang bisa kemasukan al-mu'arrifah kepadanya. Kalau tidak bisa kemasukan al, maka bukan nakirah. Atau dia bisa kemasukan al tapi tidak memberikan pengaruh ma'rifah, maka dia juga bukan nakirah. Seperti Haris, ya Haris ma'rifah. Benar bukan? Oleh karena itu bukan nakirah. Abbas apa itu dia? Ma'rifah. Oleh karena itu bukan nakirah. Toh juga nggak bisa kemasukan al. Sekalinya bisa juga tidak memberikan faedah ma'rifah. Dohak dia ma'rifah, bukan nakirah. Oleh karena itu dia nggak bisa kemasukan al. Kalaupun bisa ad-dohak, dia tidak memberikan makna ma'rifah. Faidatun min alamatin nakirati aidan dukhulu rubba 'alaiha wa kam
al-khabariyati wa wuqu'uha halan wa tamyizan wasman lila an-nafiyati lil jinsi nahwu rubba rajulin karimin laqituhu wa kam abidin malaktu wa jaa zaidun dhahikan wa ashtaraitu 20 kitaban la rajula qa'imun. Antum masih ingat gak di awal-awal bahwa tanda-tanda isim itu ada berapa? 50. Tanda isim ada berapa? 50. Para ulama mereka mengumpulkan tanda-tanda isim sehingga terkumpullah menjadi 50 tanda. Dan ini juga termasuk dari tanda isim, tapi lebih spesifik, yaitu isimnya isim nakirah. Lebih apa? Lebih khusus, yaitu isimnya isim nakirah, tapi tanda isim juga. Faidah min alamatin nakirati aidan, termasuk dari tanda nakirah juga dukhulu rubba alaiha, masuknya rubba kepadanya. Jadi kalau ingin tahu ini isim fi'il atau huruf, lihat bisa gak kemasukan rubba. Kalau bisa berarti dia isim, dan dia lebih spesifik, yaitu isim nakirah. Wa kam al-khabariyati, kalau ingin tahu ini isim fi'il atau huruf, coba lihat bisa gak kemasukan kam al-khabariyah. Kalau bisa berarti isim, dan dia isim nakirah. Wa wuqu'uha halan, dan jatuhnya dia sebagai hal. Ini juga tanda isim. Kalau dia bisa sebagai hal berarti dia isim, dan isimnya nakirah. Tamyiz wasman lila an-nafiyati lil jinsi, dan dia apabila jatuh sebagai isim untuk la an-nafiyati lil jinsi, maka dia adalah isim nakirah. Contohnya rubba rajulin, saksi pembahasannya mana? Rajulin ini dia isim dan isim nakirah. Rubba rajulin karimin laqituhu, betapa banyak laki-laki yang mulia aku menjumpainya. Apa rubba? Betapa banyak. Wa kam abidin malaktu, berapa banyak budak yang aku sudah miliki. Berapa banyak ini menunjukkan saking banyaknya ya, karena kam di sini adalah kam al-khabariyah, kam pengkabaran, bukan kam istifhamiyah, pertanyaan, bukan. Yaitu kam abidin malaktu, betapa banyak budak yang aku miliki. Karena ini kam khabariyah, pengkabaran, bukan kam istifhamiyah, pertanyaan. Ja'a Zaidun dhahikan, saksi pembahasannya mana? Yusuf Sumatera. Hah? Dhahikan, ahsan. Dia sebagai hal, maka dia adalah isim dan dia isim nakirah. Ja'a Zaidun dhahikan, telah datang Zaid dalam keadaan tertawa. Washtaraitu 20 kitaban, saksi pembahasannya mana Gio? Kitaban, dia jatuh sebagai tamyiz, maka dia isim dan dia isim nakirah. Karena tadi kita disampaikan, dikasih tahu oleh penulis, termasuk dari tanda nakirah, dia jatuh i'rabnya sebagai hal, tamyiz, isim la nafiyati lil jinsi. Wala rajula qaimun, saksi pembahasannya mana di situ Abdul Halim? Rajul, oke, dia karena dia isim la, karena dia isim la maka dia isim, dan dia adalah isim nakirah. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.